Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kembali lagi bertemu dan Peguru dalam video pembelajaran informatika untuk kelas 9. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi kita yang lalu, masih tentang peta lunak untuk kegiatan belajar. Nah, masih ingat peta konsep yang lalu? Ya, ini peta konsepnya ya. Perangkat lunak untuk kegiatan belajar ini itu terdiri dari materi web browser, kemudian materi paket Office dan aplikasi CMS. Nah, yang web browser dan paket Office kita sudah lalui itu ya. Dan sekarang kita akan membahas atau Peguru akan mengulas tentang materi aplikasi CMS. Sebelum Peguru membahas tentang aplikasi CMS, Peguru ingin bertanya dulu. Apakah kalian pernah mendengar istilah blog? Ya, jika kamu sering mengakses internet, tentu kamu pernah mengunjungi ya beberapa situs blog. Nah, blog ini sering juga disebut sebagai catatan harian digital. Tetapi isinya tidak selalu tentang kegiatan seseorang ya, tetapi juga bisa kegiatan yang berisi tentang tips, trik ya, kemudian juga bisa tentang resep masakan yang suka memasak ya. Bisa juga tentang foto-foto yang kalian bisa upload di blog. Nah, untuk bisa menampilkan itu semua, tentunya kita membutuhkan sebuah aplikasi ya. Nah, di sini yang akan Peguru bahas tentang aplikasi CMS. CMS itu sendiri adalah Content Management System. Nah, Content Management System ini ya, itu adalah aplikasi web yang memiliki beberapa atau berbagai macam perangkat atau tools ya, yang memudahkan untuk mengelola sebuah situs atau website. Dengan CMS ya, maka kita tidak perlu memahami bahasa pemrograman web ya. Cukup kita bisa tahu bagaimana menggunakan aplikasi CMS. Nah, kemudian juga dengan CMS ya, tampilannya yang user friendly akan memudahkan dalam mengelola konten dari situs atau web yang akan kita buat. Nah, itu ya, jadi perlu diingat baik-baik apa itu CMS ya. Nah, selanjutnya Peguru akan sampaikan jenis dan contoh aplikasi CMS. Nah, apa saja itu? Nah, aplikasi CMS untuk blog misalnya Blogger dan WordPress. Ya, mungkin kalian pernah dengar ini ya. Berikutnya ada juga aplikasi CMS untuk kebutuhan portal berita online. Misalnya Drupal, Joomla, dan Mambo. Masih banyak yang lain ya. Nah, kemudian aplikasi CMS untuk membuat toko online ya. Misalnya ada aplikasi yang namanya PrestaShop, kemudian OpenChart, dan Magento. Nah, ada juga aplikasi CMS untuk forum diskusi ya, misalnya PHP BB, BB Press, dan V Bulletin. Nah, ini tadi yang Peguru sebutkan adalah contoh aplikasi CMS. Nah, bagaimana penerapan selanjutnya? Kita akan belajar atau praktek bagaimana membuat sebuah blog ya menggunakan aplikasi CMS. Dalam hal ini kita pakai saja situs yang gratis, yang layanannya gratis, yaitu di blogger.com. Nah, untuk itu silakan kalian buka browser Chrome-nya ya. Kemudian yang kedua, pada address bar ketik alamat ini ya, https://www.blogger.com. Nah, kalau sudah, nanti akan dimunculkan tampilan seperti ini ya. Nah, perhatikan di situ ada tombol untuk membuat blog. Silakan kalian klik tombol buat blog ya, yang ditunjuk oleh anak panah ini. Nah, selanjutnya setelah kalian membuat atau kalian klik tombol blog, nanti akan muncul halaman untuk login. Nah, di halaman login ini silakan kalian gunakan akun sekolah yang sudah kalian pakai selama ini ya. Masukkan akun kalian, kemudian klik tombol berikutnya, dan nanti setelah berhasil login itu akan masuk atau akan muncul kotak dialog di mana di situ kalian diminta untuk memberi nama atau judul dari blog kalian ya.
Nah, silakan kalian ketik di situ, misalnya ya, Pak Guru kasih contoh saja seperti ini ya, di bagian judul itu ketik catatan saya. Kemudian klik tombol berikutnya yang ditunjuk oleh anak panah itu. Nah, selanjutnya akan muncul lagi di sini kotak dialog untuk memilih URL untuk blog kita ya. Nah, masih ingat URL itu apa? Ya. Kemudian masukkan di situ URL-nya ya, sehingga nanti itu menjadi alamat blog kalian ya, alamat di internet untuk blog kalian. Jadi di bagian alamat itu ya, silakan kalian ketik nama Anda, kemudian strip Spensa strip WGP. Nah, ini kita buat sama saja ya, buat sama saja dalam arti supaya memudahkan kita atau memudahkan juga Pak Guru dan yang lainnya untuk mengingat. Jadi silakan di bagian nama Anda itu masukkan nama singkat kalian ya, kemudian ditambahkan dengan Spensa kemudian WGP ya. Ini hanya untuk penanda saja supaya memudahkan kita ya. Nah, contohnya seperti ini ya, misalnya Pak Guru ya, Pak Guru menulis Umbu Oscar Spensa WGP. Nah, perhatikan di belakangnya itu atau setelah itu ada titik blogspot.com. Nah, inilah nanti yang menjadi alamat URL kita ya. Nah, setelah itu kalian klik tombol simpan yang ditunjuk oleh anak panah itu. Nah, setelah itu akan muncul tampilan dashboard dari halaman blog kalian ya. Nah, silakan diperhatikan ya. Yang inti itu adalah di bagian postingan baru di situ ya. Perhatikan itu tombol postingan baru yang ditunjuk oleh anak panah. Kemudian yang berikutnya, nanti kalian ketika klik yang postingan tadi itu ya, akan muncul halaman baru di mana kalian bisa mengisi atau mulai menulis sesuatu. Yang pertama ya, kalian harus menulis judul dulu ya, judul dari tulisan yang kalian buat. Nah, itu yang ditunjuk oleh anak panah. Kemudian nanti setelah memasukkan tulisannya atau mulai mengetik pada text editor ini ya, ini hampir sama dengan Microsoft Word ya, tapi ini yang sederhana. Nah, ketikkan di bagian sini ya, masukkan tulisan kalian. Nah, setelah itu kalian klik tombol publikasikan. Ini yang ditunjuk oleh anak panah ya. Nah, selanjutnya kalau sudah, maka nanti tampilannya ada pertanyaan dulu, publikasikan postingan ya. Kalau tidak ada lagi yang perlu diedit, silakan kalian klik tombol konfirmasi ya, seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan muncul halaman dashboardnya lagi, di mana catatan atau tulisan kalian yang pertama muncul di situ ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya, silakan kalian cek di blog kalian dengan cara kalian klik pada text link lihat blog yang ditunjuk oleh anak panah ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti itu. Nah, perhatikan ya, di alamat URL-nya yang ditunjuk oleh anak panah itu, itulah alamat URL kalian atau alamat URL dari blog kalian ya. Ini perlu diingat baik-baik ya. Alamat inilah nanti yang akan kalian share atau bagikan ke teman kalian atau bagikan ke Pak Guru, supaya Pak Guru bisa melihat apa yang kalian tuliskan di situ ya. Nah, selanjutnya kalau sudah ya, kemudian jangan lupa ya, ketika kita selesai menulis atau tidak menggunakan lagi blog ini ya, kalian harus keluar dari akun kalian ya, dari akun blogger ini. Kemudian kalian harus keluar dari akun ya, dengan cara klik ya pada icon di pojok kanan atas itu seperti yang ditunjuk dalam anak panah itu ya. Kemudian selanjutnya klik tombol keluar. Nah, ini supaya menutup kembali akun yang kalian buka tadi ya. Nah, ini perlu Anda lakukan ya, supaya mengamankan atau menjaga supaya akun kalian tetap aman. Nah, setelah itu maka jadilah sebuah blog yang kalian buat. Jadi mudah sekali ya, kalau kalian ikuti langkah-langkahnya dari awal tadi, pasti mudah sekali untuk membuat blog. Nah,
kedepannya mungkin dengan blog ini kita akan gunakan atau kalian gunakan untuk memposting mungkin tugas atau tulisan-tulisan yang kalian anggap perlu atau penting. Mungkin juga Pak Guru akan gunakan sebagai bahan penilaian buat kalian, ya. Nah, sampai di sini materi tentang membuat blog, ya. Jadi silakan kalian ulangi lagi, kalau belum ada yang jelas silakan kalian ulangi lagi, ya. Nah, di akhir video ini Pak Guru pasti akan memberikan tugas. Nah, tugasnya apa? Sederhana sekali, ya. Tugasnya adalah yang pertama, buatlah blog untuk menampilkan aktivitas kalian, ya. Silakan, ini langsung dipraktekkan, ya. Kemudian yang kedua, silakan kalian posting, ya, pada blog tersebut, ya. Nah, postingannya itu bisa berupa artikel apa saja. Apakah itu artikel pendidikan atau mungkin tips dan trik, ya, silakan, ya. Nah, ini bisa kalian copy dan paste dari sumber lain. Tapi ingat, ya, ketika kalian mengcopy paste, ya, dari sumber lain, kalian harus cantumkan link dari artikel tersebut, ya. Nah, ini bisa disisipkan di dalam text editor pada blogger tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kalian juga bisa membuat postingan berupa cerpen atau diary, ya, yang disertai dengan foto sebagai pendukung dari tulisan kalian. Nah, ini Pak Guru nanti akan coba lihat, ya, dengan cara kalian kirim URL-nya, ya, kirim URL-nya kepada Pak Guru lewat Google Classroom. Nah, nanti Pak Guru akan cek kalau kalian membuat, ya, tugas ini, ya, mempraktekkan tugas ini, berarti, ya, hasilnya akan ada. Nah, demikianlah materi kita, ya, tugasnya juga sudah, silakan kalian kerjakan. Jika ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Pak Guru tunggu tugas yang kalian kerjakan. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu kembali lagi dalam video-video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.